Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah selalu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelapangan jiwa, dan dengan segala penuh ridho dan penuh dengan kebahagiaan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala berkat, dan juga atas segala anugerah-anugerahnya yang telah Dia limpahkan kepada kita semua. Pada sholawat dan salam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas masih tentang tema Budak Angon atau Satrio Piningit dengan bahasan yang saya beri judul Makna Istimewa Rumah Budak Angon atau Satrio Piningit Ana ing sakulone tempuran. Seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya tentang rumah tempat tinggal Satrio Piningit, itu salah satu cirinya adalah menurut Uga Wangsit Siliwangi, imahna dibirit leuwih. Sedangkan menurut serat dari beliau milik Prabu Jayabaya menyatakan bahwa rumahnya itu ana ing sakulone tempuran, di mana makna dari dua kalimat tadi adalah kurang lebih sama, yaitu rumahnya ada di belakang sungai sebelah baratnya, yaitu sebelah baratnya sungai tadi. Sedangkan informasi dari salah satu sumber rujukan yang saya miliki juga mengatakan bahwa rumah Budak Angon atau Satrio Piningit ini ciri-cirinya adalah diapit oleh dua sungai. Nah, dengan demikian ada satu sungai yang bisa kita jadikan pedoman, kita bisa jadikan patokan, karena rumah tempat tinggal dan sekaligus desa dari tempat tinggalnya Budak Angon atau Satrio Piningit ini adalah cirinya diapit oleh dua sungai. Dari salah satu sungai tersebut yang bisa kita jadikan patokan ada satu, yaitu sungai yang kemudian menjadikan rumah dari Budak Angon atau Satrio Piningit itu seakan-akan berada di belakangnya. Artinya rumah dari Budak Angon atau Satrio Piningit itu jika ditarik garis dan jika dihilangkan penghalang-penghalang yang ada di sekitar rumah itu, dari antara rumah tersebut dengan sungai yang dimaksud adalah rumah itu berada di belakang sungai menghadap ke sungai itu. Yang saya maksud di sini adalah menghadap ke sungai yang kita jadikan sebagai patokan. Dan sungai yang kita jadikan patokan ini adalah sungai yang dimaksud di dalam Uga Wangsit Siliwangi sebagai imahna dibirit leuwih, dan juga sungai yang dimaksud oleh beliau Prabu Jayabaya bahwa rumahnya itu ana ing sakulone tempuran. Dan
makna istimewa yang saya maksud di sini bahwa rumahnya itu ada di sebelah baratnya sungai dan di belakang sungai tersebut, artinya rumah itu menghadap ke sungai yang dimaksud dan ada di sebelah baratnya. Berarti rumah tersebut bisa kita ambil kesimpulan menghadap ke arah timur. Ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita kaitkan dengan kisah Ashabul Kahfi. Sebab bagaimanapun yang namanya Satrio Piningit atau Budak Angon ini, beliau dikenal sebagai Satrio Piningit karena ada kata-kata piningit, yaitu dikurung atau dipingit atau disembunyikan. Dan itu erat kaitannya atau ada hubungannya dengan yang namanya Ashabul Kahfi, seperti yang pernah ditanyakan juga oleh salah satu sahabat tukang kebun di komentarnya yang menanyakan apakah rumahnya itu, katanya, oh bukan rumahnya, apakah sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini sedang bertapa di goa. Nah, di sini saya sekalian jelaskan ya tentang kisah Ashabul Kahfi itu, bahwa Ashabul Kahfi ini kemudian menyembunyikan diri di dalam goa dari kejaran orang-orang yang jahat, atau bukan dari kejaran orang-orang yang jahat, melainkan untuk menyelamatkan akidahnya. Nah, beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini juga dipingit di dalam rumah yang dimaksud, yang kemudian bisa kita anggap sebagai goa karena ada hal-hal tertentu yang bisa kita samakan kisahnya dan keadaannya dengan Ashabul Kahfi. Itu juga sama, beliau mengurung diri, beliau memingit diri, selain karena memang ada sesuatu yang berhubungan dengan kondisi spiritual beliau, kondisi keagamaan beliau, juga ada hubungannya dengan kemasyarakatan dan pemikiran-pemikiran beliau, di mana beliau lebih mengutamakan keselamatan seluruh orang, atau bisa dibilang keselamatan orang banyak dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari akibat-akibat dari hal yang mungkin tidak baik apabila beliau tidak memingit dirinya itu. Di dalam kisah Ashabul Kahfi, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa goa tempat tinggal Ashabul Kahfi itu cirinya adalah ketika matahari terbit, mulut goa itu menghadap ke matahari terbit itu, dan matahari tenggelam di belakang dari goa tempat tinggal Ashabul Kahfi itu. Artinya goa tempat tinggal Ashabul Kahfi pun menghadap ke arah timur. Itu keistimewaan yang pertama dari rumah tempat tinggal dari Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Sedangkan keistimewaan yang berikutnya ini ada hubungannya dengan Sakulone Tempuran. Dibahas di banyak artikel, dibahas di banyak pembahasan orang-orang yang membahas dan mencari tahu tentang di mana tepatnya atau di mana sejatinya tempat tinggal Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Banyak yang menyatakan bahwa Sakulone Tempuran itu artinya adalah tempat bertemunya dua mata air. Nah, di sini bisa diartikan secara literal, secara kata-kata, secara informasi kebahasaan tepat seperti itu, bahwa rumahnya memang berada di tempuran seperti yang disampaikan tadi, ada dua mata air yang bertemu. Dan dari pertemuan mata air itu kemudian seakan-akan bertempur, beradu. Lalu dari peraduan itu bersatu dan tetap mengalir ke samudera, ke tempat mengalir air yang pada umumnya, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dari daratan menuju lautan. Selain makna secara literal, juga terdapat makna secara simbolis.
Seperti kita ketahui, banyak peradaban di dunia ini yang menceritakan berasal dari wilayah-wilayah lembah sungai. Kita sebut peradaban Sungai Nil di Mesir, peradaban Sungai Tigris dan Efrat di Irak pada masa Babilonia, peradaban Sungai Kuning di Cina, peradaban Sungai Gangga dan Yamuna di India, dan banyak peradaban kita di Indonesia ini juga berasal di sekitaran sungai. Dan mungkin bisa kita masukkan karena ada salah satu komentator dari sahabat tukang kebun dan kucing yang setia juga selalu menyebut-nyebut kata Amazon. Baiklah, kita masukkan juga peradaban Amazon. Nah, itu peradaban sungai-sungai tadi menunjukkan adanya tempuran dari peradaban-peradaban yang saya sebutkan, dan dari serat-serat yang saya bacakan itu secara apabila kita jeli bisa menarik benang merah, bisa menarik garis lurus bahwa sosok Budakangon atau Satrio Piningit ini berada di pertempuran, berada di peraduan, berada di perpaduan dua kebudayaan. Kita bisa mencermatinya dari sumber rujukan yang berbahasa Sunda dan juga berbahasa Jawa. Di situ bisa menjadi informasi yang sangat terang dan sangat jelas, dan insya Allah akan terbukti tepat pada masanya. Saya pikir cukup di sini. Alhamdulillah wa syukurillah subhanallah, masya Allah. Materi ini baru saya dapatkan ilhamnya tadi pagi, benar-benar tadi pagi. Bisa dibilang ini masih sangat segar dan mungkin sekitaran pukul 8 pagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.